is a place like no place on earth. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter. Which luckily, I am. Alice, it's you. You're back. Alice! Alice! See, Alice? You're absolutely Alice. I'd know you anywhere. You're all late for tea! Kaidah kebahasaan cerita fantasi terdapat 6. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang. Kata ganti merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Dalam cerita fantasi menggunakan kata ganti orang. Contohnya aku, dia, mereka, dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan kata cerapan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Latar terbagi menjadi 3, latar tempat, waktu, dan suasana. Kalimat cerapan panca indera merupakan kalimat yang melibatkan alat indera seolah melihat, mendengar, dan merasakan. Contoh, deskripsi latar tempat. Laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa latar tempatnya adalah laboratorium, sementara cerapan panca inderanya adalah melihat. Contoh kedua, deskripsi latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu, lolongan serigala bersaut-sautan. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa latar waktunya yaitu tengah malam, sementara cerapan panca inderanya adalah melihat dan mendengar. Contoh yang ketiga, deskripsi latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu, tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa deskripsi latar suasananya adalah sedih, sementara cerapan panca inderanya adalah melihat dan mendengar. Ketiga, penggunaan makna kias. Kata kias adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya, atau dalam kata tersebut ada makna lain yang tersirat. Contoh, jiwanya berguncang. Ia tak terima dirinya terlahir dengan kondisi seperti ini. Hatinya berteriak dan meronta. Ia sudah lelah dengan ejekan semua orang. Jiwanya berguncang. Apakah jiwanya bisa berguncang-guncang? Hatinya berteriak dan meronta. Apakah bisa hatinya bersuara, berteriak? Kan tidak ya? Ini adalah makna kias, bukanlah makna yang sebenarnya. Ada makna lain dari kalimat tersebut. Keempat, penggunaan konjungsi penanda urutan waktu. Konjungsi urutan waktu adalah kata hubung yang menandakan waktu atau urutan peristiwa. Konjungsi urutan waktu yaitu setelah, kemudian, semenjak, saat, ketika, sebelum, selanjutnya, dan lalu. Contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lalu. Contoh yang kedua, 2 tahun kemudian, Fatra telah sampai di planet Mars dan bertemu Tata. Kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita seperti tiba-tiba, tanpa diduga, anehnya, dan lain-lain. Contoh, tiba-tiba seorang alien berukuran lebih besar datang. Yang kedua, tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. Tanda yang menandakan bahwa sebuah kalimat merupakan kalimat langsung adalah tanda petik 2 pada kalimat tersebut. Pola kalimat langsung ada 3. Yang pertama, pengiring kutipan, kedua kutipan pengiring, dan yang ketiga kutipan pengiring kutipan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan kalimat langsung. Huruf pertama pada kutipan ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh, Robi berkata, panas sekali cuaca hari ini. Huruf pertama pada awal kutipan yaitu huruf P. Artinya, huruf P tersebut ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Pada pola kalimat langsung yang pertama, pengiring kutipan,
Penulisannya yaitu pengiring dengan diawali huruf kapital juga, lalu koma, setelah itu tanda petik 2, kutipan yang diawali dengan huruf kapital juga, lalu diakhiri dengan titik dan tanda petik 2. Pada pola kalimat langsung yang kedua, kutipan pengiring, penulisannya yaitu tanda petik 2, kutipan yang diawali dengan huruf kapital, koma, tanda petik 2, pengiring, lalu diakhiri dengan titik. Pengiring di sini tidak menggunakan huruf kapital, kecuali nama orang, seperti yang ada pada contoh tersebut. Pola kalimat yang ketiga, kutipan, pengiring, kutipan, penulisannya yaitu tanda petik 2, kutipan, koma, tanda petik 2, pengiring, koma, tanda petik 2, kutipan lagi, dan diakhiri dengan titik lalu tanda petik 2. Pada pola kalimat yang ketiga ini, yang harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital yaitu di awal kutipan yang pertama. Untuk pengiring, lalu kutipan selanjutnya, itu tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital ya. Alice has returned to Wonderland. Since you've been gone, the Red Queen has taken over all of Wonderland. Find her! Help us make the world right again. Off with their heads! I need a pig here. I love a warm pig belly for my aching feet. Stop that. We have our champion. Hold on tightly. This is impossible. And if you believe it is.